Halo, ketemu lagi dengan Rojali kali ini, menyambung apa yang Rojali ocehin dalam episode sebelumnya. Itu kali kedua ketika Rojali menggarisbawahi masalah pentingnya jaminan kepatuhan perusahaan. Agar tidak ada lagi perusahaan yang membunuh hidup-hidup pekerjaannya. Bukan pekerjaannya sih, pekerjanya, di mana diikut sertakan dalam program BPJS. Jangan sampai ada karyawan atau pekerjanya yang tidak diikutkan dalam BPJS ketenaga kerja. Karena apa? Kalau misalnya amit-amit ya, jangan sampai terjadi PHK, maka si pekerja masih dapat menerima sebuah jaminan sosial yang namanya JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan, di mana katanya di sana akan ada informasi tentang lowongan pekerjaan, ada pelatihan, dan itu luar biasa sekali. Dan juga dana tunai yang akan diberikan dengan ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut. Juga ketika tua, ketika masa kerjanya sudah berakhir, dalam usianya yang beranjak tambah muda gitu ya, maka tentunya yang bersangkutan masih bisa untuk mendapatkan sebuah modal, apakah nantinya akan berwirausaha atau meneruskan kehidupannya. Karena bagaimanapun juga agar pekerja-pekerja yang telah menyelesaikan karyanya itu tidak terlunta-lunta demikian saja. Nah, itulah sebabnya maka pengawasan dan tindak lanjut terhadap pembasmian, kok pembasmian sih, bukan pembasmian, perbaikan regulasi, bukan hanya regulasi saja, tetapi juga bagaimana agar pekerja juga punya jaminan bahwa perusahaan sudah patuh terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Itu intinya. Nah, dalam episode kali ini, Rojali pasti nggak jauh-jauh dari perilaku ya. Bahwa dengan adanya sedikit rame-rame kemarin, dengan perkiraan ketakutan adanya gelombang ketiga yang akan menjadi lebih parah, maka terjadilah permintaan bertubi-tubi di kantor. Itu teman-teman hendak buru-buru mencarikan JHT-nya. Walaupun Rojali bilang sih, apakah nggak ada cara lain? Jadi supaya nanti teman-teman ketika dalam usia sudah selesai berkarya di perusahaan, masih dapat memiliki modal untuk memulai sebuah kegiatan, baik wirausaha atau hal-hal yang lain yang membutuhkan dana tentunya. Tetapi teman-teman mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini bang, sulit sekali, mau pinjol nggak berani, mau pinjam kemana lagi, semuanya susah, perusahaan pun juga susah bang. Jadi yang kita andalkan hanya JHT itu, setidaknya untuk menyambung hidup dalam periode yang mungkin pendek saja. Tetapi dari mana lagi kalau bukan dari itu? Karena tabungan sudah habis bang. Hampir 2 tahun lebih pandemi atau corona ini menyerang. Dan di dalam dunia pekerjaan, terutama di perusahaan-perusahaan yang non-esensial bang, ini kan beda sama yang perusahaan yang esensial, di mana mereka dapat beroperasi terus. Kalau kita kan hanya separuh-separuh. Bahkan ada kebijakan-kebijakan di mana kita juga paham bahwa pasti berpengaruh terhadap cash flow perusahaan itu. Ketika teman-teman menyampaikan hal demikian, Rojali rasanya dek gitu. Rojali juga merasakan yang hal sama. Cuman memang Rojali nggak menyampaikan secara langsung pada teman-teman yang hendak mengambil JHT-nya mereka itu. Ya bagaimanapun juga, sesusah-susahnya Rojali,
Rojali cuman berani berbagi ya di YouTube ini gitu. Kalau ngomong langsung sama temen yang juga ngeluh, kayaknya kok ada rasa sedikit ketakutan gitu. Kalau malah membuat mereka patah arang gitu. Karena Rojali tahu bahwa era pandemi tersebut hampir selama lebih dari 2 tahun memang buat sebagian orang, mungkin bukan kalian ya, kalian yang sudah mapan, tapi kayak Rojali, kayak teman-teman yang lain yang ada di sekitar Rojali, kehabisan tabungan karena upah nggak cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari, baik tagihan air, PLN, anak sekolah, untuk makan, itu nggak cukup untuk menutupi. Ya, yang bisa Rojali sampaikan pada teman-teman ketika saat kita ngobrol dan mengeluh itu, Rojali paling cuma bisa ngomong, kita sama-sama susah bro, kita jalanin aja sekuat apa kita bertahan. Rojali sampai nggak berani bilang jangan putus asa. Karena jujur Rojali juga putus asa juga menghadapi hal-hal dan situasi seperti ini. Satu perusahaan yang juga pasti banyak yang terganggu cash flow-nya. Buat pekerja atau teman-teman sendiri juga pasti juga merasakan dahsyatnya. Gak setiap orang itu pintar kayak yang di channel-channel YouTube, influencer, motivator, dan contoh-contoh kisah sukses di mana mereka menyampaikan dari kayak begini tiba-tiba jeder sukses dan sebagainya dengan pola yang diceritakan dengan cukup menginspirasi. Tetapi Rojali sadar sebagai orang biasa nggak semua bisa mengikuti apa yang diomongin, apa yang dikisahkan dalam kisah-kisah sukses itu. Rojali sendiri juga ngalamin kok, dari buka toko online, mencoba YouTube seperti ini. Cuman ya begitu, belum tahu, masih baru memulai. Putus asa sih enggak, cuman pasti ada rasa-rasa seperti itu. Jadi itulah satu kondisi di mana kalau misalnya perusahaan tidak mengikutsertakan pekerja dalam BPJS tenaga kerja, maka kegelisahan itu nyata. Kegelisahan itu tidak hanya bisa ditutupi dengan motivasi-motivasi, dengan kisah-kisah sukses, dan mungkin juga bahkan tidak bisa diatasi dengan bantuan-bantuan. Kompleks sih, tapi dari kompleksitas tersebut, yang bisa kita lakukan sebagai antar teman, antar karyawan, adalah saling berbagi. Mungkin ya, saling cerita-cerita ringan apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan sehingga masih dapat bertahan entah sampai kapan. Kan gak ada yang bisa nentuin kapan ini semua selesai. Yang pasti cuma tabungan buat sebagian orang seperti Rojali, orang biasa, orang sederhana, yang gak seperti kalian. Gak seperti selebritis, gak seperti public figure, gak seperti motivator. Tabungan pun sudah habis. Yang bisa dilakukan adalah berupaya dengan melihat sedikit peluang, entah menghasilkan sekarang atau menghasilkan nanti. Setidaknya ikhtiar, sebab selama ini kan banyak tudingan, kurang bersyukur.
Rojali pikir itu ada benar. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon masukan dan komentar dalam kolom di bawah ini. Subscribe. Sehat selalu untuk teman-teman Rojali semuanya. Dan sampai ketemu lagi. Salam Rojali.